Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang dosen pengampu Wahyu Setiawan, MPD. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 2121015 dari kelas A2 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu PBSI. Adapun pembahasan tentang materi Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu, yang pertama, konsep Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Yang kedua, pentingnya Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Yang ketiga, implementasi nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang keempat, sejarah Pancasila sebagai landasan nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang terakhir adalah argumen Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kita ke pembahasan yang pertama tentang konsep Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Ada beberapa pemahaman tentang konsep Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu, yaitu yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, yang artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Dan yang keempat ada bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang pentingnya Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Yang pertama ada pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Dan yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasikan negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Yang selanjutnya, adalah implementasi nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, pada sila pertama yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa, mengimplementasikan nilai Pancasilanya sebagai mengembangkan ilmu pengetahuan harus tetap menjaga perimbangan antara rasional dan irasional, perimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai kemanusiaan memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah beradab demi kesejahteraan umat manusia. Pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, nilai Persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Dan yang keempat adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara demokratis. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan mengimplementasikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menyesuaikan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia. Dan yang selanjutnya, nah, pembahasan selanjutnya ada tentang sejarah Pancasila sebagai landasan nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Dibagi menjadi 3 tahapan atau ditandai menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya ada tentang mencerdaskan kehidupan bangsa dengan nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa dengan nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan pencenderaan terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai dokumen sejarah bangsa Indonesia. Dan pada tahap kedua tentang Kuliah Umum Pancasila pada tahun 1998 sampai 1999, Pancasila sebagai blueprint. Soekarno selalu menyinggung perlunya Pancasila dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Karena kalau tidak akan terjadinya kemunduran pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kurang lebih mengandung pengertian sama dengan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dan pada tahap ketiga adalah Seminar Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu di UGM pada 5 Oktober 1987, asas dan pendirian hidup. Pada waktu itu, Rektor UGM yaitu Profesor Dr. Kosnandi Hadjal Somantri SH bahwa menyelenggarakan seminar ini sejalan dengan pasal 2 Statuta UGM. Yang selanjutnya ada pembahasan selanjutnya tentang argumen Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama adalah kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu jadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Profesor Mugyarto pada 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam mengembangkan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga ada konsumerisme, menetapkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain dengan lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru tata wancana yang belum ada berada dalam aplikasi kebijakan negara. Yang terakhir adalah pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction, kepuasan, result, hasil, yaitu mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.